Salam kekasih Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, salam sukacita dan salam sehat. Di awal kehidupan ini, mari dengarlah kata pemazmur. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Saudara, mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mensyukuri hidup yang dikaruniakan bagi kami hari ini. Dan sebagai tanda syukur kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu menyegarkan hidup kami. Firman-Mu memberikan kami hikmat. Firman-Mu akan membuat mata kami bercahaya. Firman-Mu lebih manis daripada madu dan menyukakan hati. Karena itu Bapa, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini dipilih dari Injil Matius pasal 20 ayat 14 dan ayat 15. Sekali lagi, Injil Matius pasal 20 ayat 14 dan ayat 15. Bunyinya demikian. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Tema renungan kita, hidup adalah anugerah. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya kita semua sepakat dalam pengakuan seperti ini, bahwa hidup adalah anugerah Allah. Hidup adalah pemberian Allah. Jika saudara dan saya hari ini kita dapat menikmati hidup, mari kita sadar bahwa kita tidak punya andil apa-apa dengan hidup ini. Sebab hidup ini bukan karena usaha kita, melainkan karena anugerah Allah. Kalau kita mengaku hidup ini adalah anugerah Allah, mengapa saudara masih ada yang bersungut-sungut dengan hidup ini? Ada berbagai alasan, antara lain karena orang tidak membiasakan dirinya dengan hidup bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena orang juga marah kepada Tuhan dan menuduh Tuhan bersikap tidak adil kepada dirinya. Ada juga yang tidak mau mengalami penderitaan dalam hidup. Dia mau hidupnya serba enak, mau hidupnya serba senang, tidak mau ada masalah. Karena itu dia bisa jatuh dalam hal bersungut-sungut. Tapi saudara, mana ada hidup yang tanpa masalah? Ada juga yang menuntut diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan. Dan ada yang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Akibatnya dia menjadi iri hati. Dia bersungut-sungut. Kenapa orang lain hidupnya lebih baik daripada dirinya? Dan mungkin masih ada lagi alasan lain, saudara. Mengapa masih ada orang yang hidupnya lebih sering bersungut-sungut ketimbang mengucap syukur? Masing-masing kita dapat menjawab itu berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Saudara yang kekasih, bacaan Injil Matius ini sebenarnya menggambarkan kepada kita keadaan para pengerja di kebun anggur.
Mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur. Mereka merasa Tuhan mereka bersikap tidak adil dalam hal memberi upah. Masa pengerja yang masuk jam 6 pagi, upahnya sama dengan yang masuk jam 5 sore. Ini alasannya yang membuat mereka bersungut-sungut. Mereka merasa tuannya bersikap tidak adil. Karena itu mereka menuntut diperlakukan istimewa oleh tuannya. Mereka merasa iri terhadap orang lain. Sebenarnya saudara, tidak ada alasan bagi mereka untuk bersungut-sungut. Karena pekerjaan yang mereka dapatkan itu adalah anugerah. Pekerjaan yang mereka dapatkan itu adalah pemberian. Apalagi mereka sama-sama pengerja. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Karena itu seharusnya mereka juga jangan menuntut untuk diperlakukan secara istimewa dari pengerja yang lain. Si pemilik kebun adalah Tuhan yang berhak memberikan upah kepada pengerjanya. Upah itu adalah haknya Tuan kebun. Apalagi sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama. Si pemilik kebun berhak untuk bermurah hati kepada siapa saja. Dan kemurahan hatinya tidak harus membuat siapapun menjadi iri hati. Karena itu tadi saya katakan tidak ada alasan untuk mereka hidup dalam hal bersungut-sungut. Saudara kekasih Tuhan, dari bacaan Alkitab ini kita dapat berefleksi bahwa hidup yang kita terima hari ini adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Karena itu apapun nanti yang kita alami dalam hidup ini, baik atau tidak baik, sehat maupun sakit, suka ataupun duka, tetaplah bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Jika seandainya kita tergoda untuk bersungut-sungut, saudara, obatnya, mari kita tambahkan syukur kita. Tambahkan terus syukur kita. Itu adalah obat dalam hal bersungut-sungut. Supaya kita tidak bersungut-sungut, jangan pernah menuduh Tuhan bersikap tidak adil kepada kita. Jangan pernah menuntut Tuhan memperlakukan secara istimewa kepada diri kita. Karena kita tidak lebih dari orang lain. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak jatuh dalam hal bersungut-sungut, jangan iri hati ketika Tuhan bermurah hati kepada orang lain. Sebab Tuhan yang kita percaya, Dia punya hak untuk bermurah hati kepada siapa saja Dia mau bermurah hati. Dan supaya kita tidak bersungut-sungut, saudara, jauhkanlah akan hal ini. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jauhkan akan hal ini. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ingatlah selalu bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Hidup ini adalah pemberian Allah yang patut kita syukuri tiap-tiap hari. Saudaraku yang kekasih, sekiranya kita tidak sekedar menjadi pendengar firman, melainkan kita juga mau menjadi pelaku firman, sehingga firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi bermanfaat bagi hidup kita dan juga bermanfaat bagi hidup orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Tolonglah agar kami pun dapat melakukannya dalam hidup ini. Kiranya kami senantiasa ditolong oleh Tuhan, menghargai hidup sebagai anugerah, menghargai hidup sebagai pemberian Allah. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan sepanjang hari ini.
Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan berkenan menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang susah. Kiranya Tuhan menghibur dan memberi kekuatan. Kami berdoa juga bagi mereka yang bersuka cita. Kiranya Tuhan berkati sukacita mereka. Kami berdoa bagi mereka yang merasa berbeban berat dengan hidup ini. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Ya Tuhan, terimalah permohonan kami dan berkatilah hidup kami. Saudaraku, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin.